warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kami dari keluarga ingin menanyakan tentang bisnis yang sudah Bapak jalankan. Jadi langsung aja tanya. Tanyaannya? Tanyaannya. Udah ya. Jadi gini aja Pak. Awal mula Bapak buka bisnis ini terpikir sendiri atau macam mana gitu Pak? Atau ada dorongan dari kawan-kawan atau macam mana gitu? Ketika sendiri ya dari dalam hati dalaman. Karena intinya oleh waktu itu kita ingin ada usaha dan sekaligus untuk mencari lapangan kerja. Tapi pada awalnya ingin punya usaha yang dapat menghidupi pendapatan sehari-hari. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari aja awalnya tuh. Mari berpikir secara mendalam kan bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja untuk usaha tadi. Jadi intinya itu dorongan dari kita. Dorongan dari diri sendiri awal mulanya. Itu awal mulanya itu untuk Bapak untuk mendapatkan modal itu bagaimana tuh? Nah, kalau masalah modal kan, karena kita kan tak langsung buat ini kan. Ya itu tidak. Jadi kalau kita belum ada pengalaman, selok mungkin modal kecil dulu. Jadi waktu itu tak salah kita 20 tahun yang lalu itu modal tak salah 250.000. 50.000 yang modal awal. 50.000 semua tak banyak. Nah kita meneliti mempelajari masalah-masalah yang akan timbul sekiranya terjadi gagal kan, maka modal kita lebih baik terbuang. Tidak bisa sebaiknya saya nggak berani itu modal besar. Dari modal 250 itu Bapak beli bahan memang khusus untuk ini. Situ gini dulu 250.000 itu waktu itu harga sagu masih itu nggak salah disebutkan itu diputar, habis itu dijadikan duit, belinya dijual lah. Itu balik. Dan kita kan ada prediksi keuntungan 5% untuk pengembangan usaha 5%. Ada dana cadangan kan. Iya betul. Kadang gitu kan untung 100.000 dihabiskan juga untuk kebutuhan gitu itu tak jadi. Makanya ada persentasenya dan kita harus bisa menghandle sesuai dengan pemasukan. Masuk 100.000 mungkin 9% untuk perusahaan, 9% untuk tenaga, 9% untuk yang lain-lain. Berarti awal mulai buka tuh Bapak memang udah ada mesin untuk buat sagu ya? Belum ada. Itu masih pakai ampi ya? Masih yang tiap manual yang putar pakai tangan ya? Itu bahan orang atau Bapak mencari sendiri atau beli kan? Kalau pertama kita buat semua sendiri loh, tak ada kita bayar tenaga orang. Karena untuk menggaji orang kita belum sanggup kan. Kita kerja sendiri, buat sendiri, jual sendiri, semua bekerja sendiri. Sering seiring dengan waktu perkembangan ada usaha itu langsung kita cari teman. Kalau untuk takaran pembuatannya itu Bapak awalnya tuh belajar buat sendiri atau nengok orang, belajar dari orang dulu atau macam mana tuh? Kita otodidak ya. Otodidak ya. Jadi kan kadang tuh air tangan setiap orang-orang kan kadang ada terkeras membuat ini, ada terlalu apa gitu. Kita terus terang aja dari nol, belum pernah jumpa macam mana orang bersagu. Kita juga belum pernah ikut orang gitu bersagu. Cuman kita juga tak jadi kita buang, kita ulang buat lagi. Itu tidak cukup sekali.
Oh, banyak kali juga. Itulah sulitnya perjuangan untuk mendapatkan ilmu kan, Iya. ilmu yang standar gitu. Kecil ada gurunya gini mungkin bisa kita dapat. Iya betul. Di apa? Memang dari hati paling dalam itulah mungkin yang menumbuhkan kita untuk bertahan dan berusaha. Karena dari ide kita bisa menghasilkan uang, ya, kemudian juga bisa menambah tenaga kerja. Ya, membuka lapangan pekerjaan. Ya. Berarti usaha Bapak itu meningkat dalam beberapa tahun, Pak? 2 tahun masih kita mengerjakan ini dalam apa itu. Saya mulai orang kenal gitu kan, karena kita juga di Pemda, kemudian koperasi, Pemda, itu mempromosikan kita untuk diajak ke daerah lain seperti Jakarta. Oh, Jadi disitulah kita mulai orang itu mulai melirik untuk Misago Bengkalis ya. Karena dulu Misago Bengkalis itu tidak ada kita dulu belum punya Misago Bengkalis. iya betul. Sekarang alhamdulillah walaupun itu letak nomor 1 untuk Riau Misago kan, tapi kita tetap punya nama Misago Bengkalis. Ini Misago orang. Gitu. Kalau untuk dari pemerintah tuh ada dikasih surat izin atau itu Pak? Dari bel Ya. halal gitu. Pemerintah itu mendukung sepenuhnya, legalitasnya harus dilengkapi. Oh, Harus dilengkapi. Karena di apa hari ini kalau di swalayan apa ini dia IRT sama alat itu dia dalam ya harus lampir ya. dalam kompleknya. Lumayan berat juga usaha. Nah, Lumayan berat juga kalau usaha apa sendiri. jadi tak ada yang ringan deh. Kalau seseorang itu ingin mencapai puncak puncak kesuksesan, keberhasilan satu usaha itu perjuangan tak ada yang ringan. Mudik pelibang yang tadi itu pasti tunggang langkahnya tadi betul lah. Tapi kalau bisa lewat itu, insyaallah mudah-mudahan akan dinikmati semua. Yang menghadapi gelombang perjuangan seperti itu juga tidak mulus. Banyak hal-hal yang ya tentunya yang menginginkan kita tidak ada misalnya di Bengkalis semuanya. Iya betul. Nah gitu. Dari tekad Bapak, Misago tak hanya meranti aja ada. Kalis pun harus ada nih pokoknya. Iya. Iya Pak. Jadi kalau Bengkalis sekarang sudah diberitakan juga kita punya sahabat. Jadi kenapa di misi koordinasi Bengkalis juga punya sahabat. Juga banyak juga kebun sagu yang kerja. Nah, dari pekan dari apa ada orang Jakarta. Bengkalis ini misalnya. Oleh. Usaha Bapak ini sudah berapa tahun? Kurang lebih 20 tahun. Mungkin belum ada ya, atau masih Kecil. kecil ya. Tapi selama itu aku kendala biasa. Kalau kendala itu masih ada. Kalau dari produksi adalah kadang-kadang itu kita salah memberi bahan tertentu warnanya sama kadang dibuat ini tidak jadi. Iya itu. Itu kendala.
Makanya kita harus tahu kualitas tepung yang kita pilih kan. Ada produksi ya. Kemudian peralatan mesin, karena kita juga mesin ini manusia itu kan mesinnya selalu rusak. Jadi kita harus pandai mengkopi sendiri. Kalau tak pandai mengkopi sendiri, mungkin nggak imbang. Kita punya mesin. Kemudian kalau kendala pemasaran, memang dalam pemasaran itu bermacam ragam yang kita jumpai dari kegagalan dari kita, misalnya mie itu udah sampai di warung ada hitam gitu kan. Iya. Apa? Nah, tentu kedai itu komplain kok gini nih. Ya kita pelajari kan biasa dari pihak kita gitu. Jadi tidak jadi penyumbang. Karena itu kalau kita keras, dia akan memutuskan hubungan sama kita. Kemudian pemasaran, memang kita masih bersaing dengan yang lain, masih kita butuh waktu untuk masalah ketika itu. Kemudian dari misalnya warung sebelah ngambil mie kita, warung sebelah tak mau masuk berdagang mie saja, nggak apa-apa itu. Tapi lama-lama yang ngambil meranti itu ngambil mie kita juga, itu stasiun kan. Mau untuk mencari kamu yang bukan nggak? Karena desakan dari konsumen kan telah mungkin banyak orang memilih produk kita. Jadi kayak Cina yang tak mau ambil tuh biar dia yang ngambil. Yang dulunya itu pertama nitip pun agak berat kan. Selama 20 tahun Bapak pernah tak putus modal untuk mengusahakan ini lagi untuk lanjut? Pernah Bapak putus modal? Kalau putus modal sampai putus bendanya tidak juga lah ya. Karena kita perhitungkan juga. Kita harus tahu berapa besar pemasukan kita, berapa pula pengeluaran kita. Kita harus tahu itu sehingga kita terjadi dari sumber. Kalau saya terjadi kemudahan, memang kita pernah juga kemarin mengalami kebahagiaan. Ya betul. Teknik untuk bisnis gitu ya. Harus belajar betul. Memang kita belajar betul. Ada macam jiwa-jiwa kami masih muda ni nekat-nekat nak buka bisnesnya ada je Pak. Tapi teknik tak dikuasai dah 2-3 hari tutup gitu Pak. Begini, teknis orang kita maaf ya. Ada yang sifatnya tadi itu dia anak-anak saya. Oh iya Pak. Nanti ayam ya. Nanti ada apa itu dia mudah gitu. Dan berjalan lebih baik. Jadi kalau ingin usaha tadi itu yang namanya anak-anak ayam tak ada. Yang ada anak-anak aku tuh. Nah, jadi komplek di sana itu kalau ingin jadi pengusaha itu harus milet, harus rajin, harus hati, harus optimis aku berhasil. Semua ngumpul. Tidak boleh gitu asa. Semua. Jadi di antara itu kalau ada di antara kita usaha kemudian putus asa, semua ngumpul ya. Harus semangat, optimis kan, harus yakin. Ya, kita akan dipilih orang. Kita harus yakin. Kita harus yakin. Kita semangat pelayanan, semua ngumpul situ. Jadi kalau di antara itu ada yang gagal, yang low, itu mempengaruhi kepada tingkat ketahanan kita dalam untuk mempertahankan usaha. Kalau lambang rintangan tetap ada, tidak ada yang ditahan. Tapi kalau insya Allah, kalau ada jalan, ada banyak konsumen, ada banyak orang yang membutuhkan produk dari itu, sudah berjalan, sudah roda gitu kan. Jadi nggak bisa lagi kita ngirim satu hari pun, ini
tak buat mie Pak Din. Pening tuh Pak. Kenapa tak buat mie? Saya buat. Besok tak ada mie. Jadi makanya hari raya bagai itu kita nggak ada santai ya karena didesak oleh konsumen. Didesak. Nah, kita mempertahankan itu kan. Orang kita gini, maaf lagi kan, walaupun Kalau dibuat stok disimpan di freezer tak bisa gitu Pak? bisa, cuma kita biasanya nggak ada karena jumlahnya banyak. Iya, iya. Nggak ngerti. Jadi saya selalu apa? Memang dalam masuk dunia bisnis tadi itu kita nggak boleh setengah semua. Kita harus pandai-pandai mencuri menggunakan waktu. Kadang yang banyak kita nih kan, misalnya buat mie ya, nanti pas rayu kan, setelah sebulan. Iya. Agaknya nggak nih, Iya. ya kan? Jadi saya tak ada istirahat. Setelah orang kerja dibagi waktunya. Kapan sih toko minta, kedai minta, kita siapkan. Itulah yang bikin orang warung tadi itu toko-toko yang kita Tionghoa itu dia semua mengambil untuk kita. Pelayanan tadinya siap. Antar mie Pak, siap. Dan yang bikin orang itu lemah, antar mie Pak, aduh ini belum ada itu. Jadi kalau pengusaha apapun kerjanya kita harus siap melayani. Aku mau pesan kue ini. Listriknya kerjanya buat kue ini ya harus ada kuenya. Jadi kalau tidak ada orang ya Tuhan yakin kepada kita. Apalagi sudah tertulis di depan itu ada John 1 misalnya. Datang tak ada minyak itu sangat hamil itu. Kalau saya sangat tak mau seperti itu. Kalau dalam satu hari stok tepung Bapak itu berapa kilo? Kalau stok tepung banyak, cuman kalau untuk produksi ini yang butuh apa? Sampai sini. 300 kilo tepung terus. Per hari 300 kilo. Tapi kalau pas hari raya itu produk yang ada yang pas untuk bagi ternyata kita download kan tenaga puasa dan cukup terbantu Iya. tambah tenaga raya tapi ada tamu dan mungkin tamu tadi layan. Jadi kalau ada barangnya misalnya pas hari raya itu satu hari satu ton habis misalnya ada minyak ya. Memang kualitas apa kantor itu sudah lemah. Jadi memang setiap hari harus punya lah stok sampai 300 apa 300 kilo ya. Kita rata-rata satu hari membawa 50 kilo Tapi dan itu posisinya pas cukup bagus juga. apakah dari dulu kan apa sampai sekarang kan dihabiskan 400 kilo. Nanti tiba-tiba entah ada orang pesan atau apa gitu, bagaimana tuh? Ya enggak apa-apa. Mesan kita tampung aja, malah kita nantang berapa kilo misalnya. Oh, Misalnya apa kita total lagi. buatkan lagi gitu. Ini itu lagi bukan. Cuman karena apa itu kan mungkin dia karena apa itu kan mungkin bisa tunda besok ya. Hmm. Kalau ditaruh di kedai, expirednya berapa hari nih, Pak? Kalau misalnya Bayar. Sebenarnya kalau bayar itu kalau untuk swalayan kita kasih 45 hari. hampir 1 bulan gitu. Cuman kalau di warung-warung kita sini kan ada kan beli pakai hijau itu kan. Iya, iya. Saya tak kasih banyak. Itu biasanya 1 minggu kan. Minggu kan. Minggu habis, minggu habis. Hari habis. Orang modal mulai telepon. Jadi nunggu orang itu teleponnya. Jadi rata-rata warung sini apa? Kalau dijual buat pak atau per minggu kok tergantung permintaan. Ada kita jual per pak, ada per bau itu kan. Ada juga per bungkus saya tenda. Tapi untuk warung-warung sini karena kita di warung beli buka juga itu sudah juga. Iya. Kita antar pakai karung aja nanti sana dulu. Oh, itu per
Kilo berapa? Kita per Bogor juga. Per Bogor juga, sama. Per kilonya sama. Order negosiasi. Kalau dari proses pemasaran atau promosinya itu Pak, apakah pakai lewat online gitu macam brosur, IG atau Facebook? Iya. Kemudian ada juga kemarin kan. Kemarin ada juga. Tapi yang lebih lebih banyak pelanggan kita dari itu lewat nomor HP. Oh, dari mulut ke mulut lah jadi gitu bahasanya. Dalam label. Oh, ada nomor HP ada label di sini. Itu sebenarnya kalau perlu untuk bisnis kalau nggak mau saya bantu coba juga nomor HP. Jadi banyak dari nomor HP itu lebih langganan kita jaga ya hampir rata. Kalau nggak banyak lah kan, tapi hampir rata. Itu Bapak pernah dapat pesanan dari luar pulau nggak Pak? Jauh itu? Pernah dapat ya? Selalu Berarti target pasar untuk penjualan mie sagu ini Bapak bukan hanya di Bengkalis saja Bang? bagaimana? Target pasar maksudnya target penjualan Bapak tuh tak hanya di Bengkalis saja gitu kan? Kalau di Benggalanya Nggak habis itu? berapa orang pula yang buat Ganes. Oh iya. Iya. Jamur kan. Kalau dulu masih lah kita ya sekarang beberapa orang Sekarang udah banyak Pak. kita kan itu namanya saingan bisnis. Wajar sering dengan perkembangan zaman masing-masing kita jadi semakin hari itu dunia bisnis semakin baik. Tak semakin sama. Kan dulu saya sana, sekarang nggak bisa sampai. Perbaikan usahanya. Dan kira-kira tercerahkan nggak di pikiran dan macam mana nak buka usaha? Ada rencana buka usaha. Ada kemarin tuh Pak, kalau saya mau buka usaha ini Pak, kopi itu, kopi. Kopi apa? Kopi kemarin itu pas magang dapatlah kawan dari Gayo, kopi Gayo. Lagipun orang tua di kampung bisnis kopi juga Pak. Lupa Pak. Ada kopi. Kopi beli apa Pak? Kopi biji beli. Jadi usaha itu apapun tulisannya yang penting ada semangat mau itu semangat kemudian tambah pengalaman pencedian gitu ya pencedian gitu kan cara pola itu kemudian baru mau itu kalau juga tuh pertama terakhir lah mudah-mudahan lain tapi jangan guna gitu yang kajian tadi itu kemudian kita jual kopi kan orang tuh tak minat kopi gitu apa masalahnya itu tester orang lain dulu aku langsung kopi saya kurang aku kita Minta saran nih. jangan kata hati gitu. Dan jadi gue sudah tapi belum maju-maju juga mungkin orang belum menang tapi kita masih pelan-pelan dan sehari tidak gitu kan. Jadi konsekuensinya tadi itu yang bikin kita tuh orangnya gitu. Kalau bukan kemudian mendampingi kopi itu ada juga ada yang lain. Kita yakin kalian ya terdidik sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang cara berpikirnya lebih jauh ke depan. Tinggal motivasi belajar. Hanya tinggal menyusun, menata, angkat-angkat kayak saja. Angkat beneran, anak itu kayak harus buka peluang usaha.
Kenapa gitu kan? Syukur kalau kita bisa dikejar pemerintahan atau itu di mana. Kalau tidak kemana kita mau lari. Maaf kata nak kerja sama Cina, paham? Kita sarjana ditunjuk Cina, Cina tambah SD bulan. Mahal ya? Betul. Betul. Kita ada nampung ke lapangan kerja, apapun bentuknya. Jadi satu keberhasilan dari itu kita harus melayani kepuasan itu. Dia tuh puas gitu, dia puas tetap dia bilang lagi. Tapi ketika itu mereka tidak puas, kita mau lagi. Yang sekali melayanan itu harus baik, kita harus ramah tamah, kita harus selalu mengalah bukan berarti kalah ya. Iya betul. Itu artinya. Makanya banyak ilmu yang harus diimplementasi itu buat usaha, tapi itu butuh waktu kan, sering berjalannya waktu kan. Tapi intinya bukan usaha sesuai dengan profesionalnya. Satu, jangan banyak pengetahuan. Kemudian diperhitungkan betul waktu. Jadi kita selalu jaga yang tadi itu tadi. Jual apa tuh? Tak jual ini ngapu dari uang 3 hari atau di rumah. Kita lagi dulu. Iya. Tidak dia planning. Jadi kita ada banyak sedikit ini cuma ada yang macam. Terlalu begitu. Buat siapa? Dok, macam belum macam apa? Pulang Pak ya. Jadi ini Bapak memang dah ada cabang atau ada rencana nak buka cabang ini Pak? Kalau mie ya. Kalau mie kita ada coba cabang lah buat jualan. Nak buka? Itu masih kurang juga, masih tidak coba dari sini. Siapa coba? Kalau yang lain sebetulnya belum juga cabang itu. Jadi kalau pengembangan dari asus produk tadi ke yang lain mungkin ada rencana, mungkin bisa ikut sagu, misalnya tepung sagu yang super bisa orang Bumen itu gitu karena ke kita, orang tempat itu tepungnya ke kita itu tidak ada juga. Justru semakin banyak konsumsi sagu, lebih mahal nanti harga sagu itu. Tergantung keadaan. Semakin banyak orang yang mengkonsumsi sagu ya, tergantung keadaan pasar juga. Kalau pasar cuma kita aja, mungkin kita bisa ngengkek agak ngangkat gitu. Iya. Tapi karena saingan tuh banyak, ya kita udah harus kondisi pasar. Bapak letak harga bahan awalnya dulu tuh, harga jual per kilo tuh. Itu berdasarkan perhitungan Bapak sendiri atau ada orang lain yang jual, Bapak ikut harga itu juga gitu? Ya. Pertama kita mengikuti keadaan. Ikut keadaan. Pasar ada mie, ada apa sudah bos, bapak radio, kita cekak semua. Kita coba ikuti aja dia dulu. Dan nanti kalau keadaan tadi memang dah berapa, memang lebih orang lebih nyerang kepada kita misalnya, baru kita harganya kita apa. Tapi tak beri banyak, kita tak boleh mengikuti betulnya. Tapi untuk menguasai pasar tadi sebenarnya kita selalu mengalah atau mungkin harganya sama, mungkin beratnya berbeda. Ya. Kan Pak? Iya. Yang balas gitu. Untuk siapa kan? Apa? Untuk siapa? Itu dari Pak, kafe, untuk coffee shop ya. Bisa. Tapi mau mulai dari kecil untuk ambil modal. Iya. Kecil dulu kan. Jangan pinjam di bank dulu nanti kamu berangkat kan.
Ya, memang niat mau pinjam bank tuh tak ada mau cari modal dari yang kecil. Nah, yang ada. Iya. Bahasa apa? Hah? Belum ada lagi Pak. Hah? Belum ada lagi. Belum pantul. Di mana tinggal? Pak. Depan. Depan. Depan itu kalau UMKM yang saya bukan. Terus saat ini ya, yang akan datang saya tak tahu. Itu masih sangat banyak peluang. Kita usah bisa. Iya betul. Misalnya kita buat bakso aja kan, bakso itu bukan baru, bukan baru dari dunia. Kita buat apa namanya tahu kan, tahu masih dari Dumai. Tempe dari Dumai. Jadi kalau di Rupa itu kalau saya nilai lah masih ada orang muda ya, ada kemauan itu sama Kabupaten Desa. Dan Rupa itu bakal maju kak ya, tata susunan kampungnya itu bakal maju ya. Insyaallah. Bakal maju. Siapa? Tina? Ya, siapa? Insyaallah. Nisa ya. Itu namanya Mama Syawati. Belum ada lagi Pak. Belum ada. Usaha. Belum ada ya. Pikirkan. Ya. Jadi usaha itu nggak harus mie, nggak harus apa kan, sesuai dengan bakat kemampuan kita. Jahit pun bagus, sebenarnya kan. Motong rambut juga bagus. Jadi karyawan bapak tuh, wow, bapak karyawan Sekarang 11. 11. 11. Itu bagi-bagi tugas Pak. Iya. Ada yang giling mie, ada yang bungkus mie, ada yang ngantar mie. Itu gajinya hitungan hari atau per bulan ya? Kita hitung per bulan. Ya Pak, mungkin kami rasa itu aja yang kami pengen tahu dari apa Bapak selama usaha gitu Pak. Terus terima kasihlah kami ucapkan kepada Bapak telah memberikan motivasi ke kami nih Pak yang masih baru-baru, entah anget-anget ayam kata Bapak dari Pak. Maaf ya. Ya tak. Bahasa orang kampung kita kan. Saat dari Nisa entah ada tambahan atau apa? Tak tanya tak ada lagi. Tak ada. Cukup. Tak ada. Jadi gini ya, kita ini tinggal jalankan aja hidup ini kan. Mungkin sudah takdirnya masing-masing kita sudah punya garis masing-masing ya. Cuman tadi mana posisinya nanti kan, nggak jadi pegawai diri jadi pengusaha pemborong apa-apa. Mulai saat hari ini selalu minta kepada Allah. Sholat 5 waktu ada kecoba. Itu tadi penghubungan. Jadi mudah-mudahan kalau orang yang sholat 5 waktunya terjaga di kiamat, selalu minta kepada Allah. Satu saat ini yang menjadi modal keyakinan saya dari dulu. Saya dulu waktu susah berpikir insya Allah satu saat saya berubah. Keyakinan itu sudah ada. Gitu. Bukan berarti kita mendahului takdir, cuma rasanya seperti itu. Jalankan sholat 5 waktu. Maaf ya, bukan apa enggak ya. Sholat itu memang penghubung kita kepada Allah. Nah itu memang harus jaga. Mudah-mudahan apa nanti tentu menolong kita. Tapi kalau kita aja tak mau mengenal Allah misalnya, kalau kita mengenal kita, ini sedikit kalau Ustaz masuk ini. Tapi itulah yang selalu saya sampaikan kan. Ya, Pak. Kita pun saya pun ada dengar beberapa ceramah. Kita sama manusia pun salinglah ingat gitu. Ya. Betul. Karena bukan apa tidak kan, mengenal anak muda itu masuk anak saya juga kan. Memang untuk ibadah dan sepertinya seperti itu juga.
pun enggak. Lima berapa ada di PJ? Untuk 3 tahun. Gitu. Kesimpannya. Tak apalah. Dah banyak kan. Hah? Setengah jam. Sudah. Iya muka. Terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Kami pulang. Terima kasih atas motivasinya juga. Iya, itu yang bisa kita sampaikan, kita bantu kan. Meskipun tidak banyak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedih itu ada manfaatnya buat kita semua. Ya. Ya, Ya. mudah-mudahan kalian berhasil sukses. Amin, amin ya. Saya pun minta maaf Pak kalau seandainya kami bahasa dari kami semua tadi Pak agak entah kurang hajo gitu Pak. Kami minta maaf betul. Bang, ini tak pernah diaju. Bukan gitu Pak. Data ada. Ya. Yuk. Kami Kalau saya itu kan bahasanya kasut hangat ayam. Dah, kalau itu dah macam sering tiap hari lah tengok coba. Lanjutkan usaha kan, semangat kan. Ya. Semangat, ada kemauan, seolah ada jalan. Jadi di tanah kita ini, apalagi Sumatera, apalagi di Rio di Malaysia. Sebenarnya kalau untuk orang luar datang ke sini dia nggak baik uang. Kalau kita sini bingung kerja apa. Cuma orang dari Jawa kok sini kan. Orang dari Medan pasti ke sini dia. Ada di tempat kita ini sedap dari duit. Iya. Orang kita bingung nggak kerja apa. Makanya usaha-usaha